Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kamu merasa waktu berjalan terlalu cepat? Seolah kemarin kita masih bersama, tertawa di bawah langit yang sama, tanpa pernah terpikir bahwa suatu hari, semua itu hanya akan tinggal kenangan. Kita sering lupa bahwa setiap kebersamaan punya batas. Kita terlalu sibuk menikmati tawa, hingga lupa bahwa perpisahan sedang perlahan menghampiri. Dan ketika hari itu tiba, yang tersisa hanyalah potongan-potongan momen, senyum yang terekam di ingatan, ucapan terakhir yang tak sempat disampaikan, dan rasa hangat yang tiba-tiba berubah menjadi sepi. Tapi, apakah kita sudah benar-benar menyiapkan kenangan terbaik sebelum perpisahan datang? Atau justru kita baru menyadari nilainya saat semuanya sudah terlambat? Waktu adalah salah satu anugerah paling berharga yang Allah titipkan, namun juga yang paling sering kita abaikan. Ia berjalan tanpa suara, tanpa jeda, dan tanpa bisa diulang kembali. Setiap detiknya membawa kita pada perubahan, baik menuju kedewasaan, perpisahan, atau penyesalan. Kita sering berpikir masih ada nanti, Padahal waktu tidak pernah menunggu siapapun. Setiap nanti yang kita tunda, bisa jadi adalah kesempatan terakhir yang Allah beri. Coba bayangkan sejenak, berapa banyak momen yang dulu kita lewatkan karena terlalu sibuk. Berapa banyak orang yang kini hanya bisa kita kenang karena tak sempat kita hargai saat mereka masih ada. Waktu yang terlewat tak bisa kita beli, tak bisa kita ganti, dan tak bisa kita ulang. Ia pergi membawa semua cerita, baik tawa, air mata, maupun penyesalan yang tak sempat terucap. Kadang kita baru menyadari berharganya waktu setelah sesuatu berakhir, setelah seseorang pergi, setelah kesempatan tertutup, setelah hari yang tak akan kembali. Di saat itu barulah hati menyesal dan berkata, andai aku bisa memutar waktu. Tapi waktu bukan kaset yang bisa diputar ulang. Ia hanya bisa dijalani dengan kesadaran, rasa syukur, dan perbaikan diri. Maka, sebelum waktu itu benar-benar pergi, hargailah setiap detiknya. Sampaikan kata yang baik sebelum terlambat. Peluk orang yang kau sayangi sebelum jarak memisahkan. Luangkan waktu untuk berbuat kebaikan sebelum ajal menghentikan langkah. Karena yang pergi tidak akan kembali, dan yang tersisa hanyalah kenangan. Apakah itu kenangan yang menenangkan, atau penyesalan yang menyakitkan? Tergantung pada bagaimana kita memanfaatkan waktu hari ini. Waktu bukan sekadar angka di jam tangan, tapi bukti perjalanan hidup. Ia adalah saksi dari doa-doa yang pernah kita panjatkan, perjuangan yang pernah kita jalani, dan cinta yang pernah kita bagikan. Dan kelak, ketika semua berakhir, waktu pula yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apakah ia kita isi dengan amal, atau kita habiskan dalam kelalaian? Ada saatnya hati tak mampu lagi menahan beban. Ada waktu di mana senyum terasa berat, dan diam menjadi pelarian dari rasa yang tak sanggup diungkapkan. Namun tahukah kamu, tidak semua air mata adalah tanda kelemahan. Kadang air mata justru menjadi bahasa yang paling jujur dari hati yang sedang berbicara pada Tuhannya. Air mata bukan aib, ia adalah bukti bahwa hati kita masih hidup, bahwa di balik ketegaran yang kita tunjukkan, masih ada kelembutan yang Allah tanamkan dalam diri. Kadang kita mencoba terlihat kuat di depan manusia, menyembunyikan kesedihan dengan tawa, menutupi luka dengan kata, aku baik-baik saja. Padahal menangis di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada berpura-pura tegar di hadapan dunia. Nabi Muhammad SAW pun pernah menangisnya bukan karena lemah, tapi karena cintanya yang besar kepada umatnya, kepada keluarganya, dan kepada Tuhannya. Air mata beliau bukan tangisan keputusasaan, tapi bentuk kerendahan hati, kelembutan jiwa, dan rasa syukur yang mendalam. Maka jangan malu saat air mata itu jatuh, karena di setiap tetesnya ada doa yang mengalir, ada keikhlasan yang tumbuh, dan ada penghapusan dosa yang Allah janjikan. Terkadang Allah mengirimkan ujian bukan untuk melemahkan kita,
tapi untuk mengembalikan kita kepadanya. Dan ketika air mata itu jatuh karena rindu kepadanya, karena penyesalan atau karena takut kehilangan rahmatnya, ketahuilah, itu bukan kesedihan yang sia-sia. Itulah saat di mana hati sedang disucikan, dan jiwa sedang didekatkan kepada Sang Pemilik segala ketenangan. Jadi jangan sembunyikan air matamu saat hatimu benar-benar lelah. Biarkan ia jatuh di atas sajadahmu. Biarkan bumi menjadi saksi bahwa kau pernah berserah total kepada Rabb-Mu. Menangislah jika itu membuatmu lega, asalkan bukan karena kecewa pada takdir, tapi karena rindu untuk kembali dikuatkan oleh Allah. Sebab terkadang air mata yang jatuh dalam doa lebih kuat daripada sejuta kata yang tak pernah terucap. Rindu itu aneh. Ia datang tanpa permisi, menetap tanpa alasan, dan seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kadang rindu muncul karena seseorang yang tak lagi di sisi kita, atau karena masa-masa yang kini hanya bisa kita kenang dalam diam. Namun di balik perihnya rasa rindu, Allah selalu meninggalkan satu hadiah lembut dalam hati kita, kenangan. Kenangan adalah cara Allah menenangkan jiwa yang sedang kehilangan. Ia seperti pelukan lembut di tengah sepi, pengingat bahwa kita pernah memiliki waktu yang begitu indah, walau kini tak lagi sama. Dalam kenangan, tawa masih terdengar, wajah masih jelas, dan kebersamaan terasa begitu dekat, meski kenyataannya sudah jauh. Dan di sanalah hati belajar bahwa cinta sejati tak selalu butuh kehadiran, cukup dengan doa dan ingatan yang tulus. Seringkali kita menatap langit malam sambil bertanya, apakah mereka yang kurindukan juga sedang mengingatku? Namun rindu tak perlu dijawab, cukup diserahkan kepada Allah yang Maha menghubungkan hati-hati yang pernah bersatu dalam kebaikan. Karena dialah yang mengizinkan sebuah pertemuan, dan dia pula yang menentukan kapan harus berpisah. Dan di antara dua waktu itu, kenangan menjadi jembatan, pengikat antara masa lalu yang indah dan masa depan yang penuh harap. Kenangan bukan untuk disesali, tapi untuk disyukuri. Sebab, tidak semua orang diberi kesempatan memiliki masa-masa yang seindah itu. Kenangan yang baik adalah tanda bahwa Allah pernah memberikan seseorang atau sebuah momen yang layak dirindukan. Dan jika rindu itu membuatmu semakin dekat kepada Allah, maka itu bukan beban, itu anugerah. Maka ketika hati terasa sepi dan mata menatap kosong ke masa lalu, ingatlah, setiap kenangan punya tujuan, bukan untuk membuatmu tenggelam dalam duka, tapi agar kamu belajar menghargai yang pernah ada, tanpa mengikat diri pada yang telah tiada. Biarlah kenangan itu menjadi obat rindu yang menenangkan, bukan luka yang terus kamu buka, sebab rindu yang diserahkan kepada Allah tak akan pernah menyakitkan. Biarkan berbarang menjadi doa, menjadi syukur, dan menjadi penguat dalam perjalanan hidupmu. Karena sejatinya, kenangan yang paling indah bukan hanya tentang siapa yang pernah hadir, tapi tentang bagaimana kehadiran mereka membawamu semakin dekat kepada Tuhanmu. Setiap pertemuan pasti akan sampai pada waktunya untuk berpisah. Tidak peduli seberapa dalam rasa sayang, seberapa kuat ikatan, atau seberapa besar keinginan untuk tetap bersama. Jika Allah sudah menuliskan takdirnya, maka perpisahan adalah bagian dari rencana yang harus diterima dengan lapang dada. Namun di balik setiap kepergian, selalu ada satu hal yang tak bisa diambil oleh jarak dan waktu. Doa. Doa adalah bentuk cinta yang paling tulus. Ia tak membutuhkan kehadiran, tak menuntut balasan, dan tak bergantung pada jarak. Doa adalah bahasa hati yang Allah pahami, bahkan sebelum bibir mengucapkannya. Ketika seseorang pergi, dan kita tak lagi bisa menjaganya dengan tangan, maka jagalah dia dengan doa, karena hanya doa yang bisa menembus jarak sejauh apapun. Kadang perpisahan membuat dada terasa sesak, meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Namun ketahuilah, keikhlasan dalam doa adalah pengganti terbaik dari kehadiran fisik. Saat lidah berucap semoga Allah menjagamu, itu bukan sekadar kalimat, tapi pengakuan bahwa kita mempercayakan segalanya kepada Allah. Zat yang maha menjaga, yang tak pernah tertidur, dan tak pernah lalai dari hambanya. Doa pula yang menjaga hati agar tetap lembut,
agar perpisahan tidak berubah menjadi dendam, dan kehilangan tidak berubah menjadi keputusasaan. Karena dalam setiap kepergian yang menyakitkan, Allah sedang mengajarkan kita tentang arti cinta yang tidak menggenggam terlalu kuat, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Sebab cinta yang ikhlas tidak menuntut untuk memiliki, cukup dengan melihat yang dicintai berada dalam kebaikan, walau dari kejauhan. Dan saat malam datang membawa rindu, biarkan doa menjadi jembatan antara hati yang tak lagi berdekatan. Bisikkan dalam sunyi, ya Allah, jagalah dia dalam setiap langkahnya, bahagiakan hidupnya, dan pertemukan kami kembali dalam kebaikan, bila memang itu terbaik menurutmu. Sebab setiap kepergian yang diiringi doa, tidak akan pernah benar-benar menjadi perpisahan. Ia hanya berubah bentuk dari hadir di depan mata, menjadi hadir dalam setiap sujud dan harapan. Doa adalah tanda bahwa kita pernah memiliki seseorang dengan cara yang paling suci, bukan dengan genggaman, tapi dengan harapan yang dipanjatkan kepada Allah. Dan ketika doa itu terus hidup, maka kenangan pun tidak pernah benar-benar mati. Yang pergi akan tetap terasa dekat, karena kita menitipkannya bukan kepada waktu, tapi kepada sang pemilik waktu itu sendiri. Tidak semua yang datang dalam hidup ini ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Ada yang hanya hadir untuk sementara, mengajarkan makna, menumbuhkan perasaan, lalu pergi meninggalkan kenangan. Namun seringkali hati manusia sulit menerima. Kita menggenggam terlalu kuat. Padahal Allah ingin kita belajar melepaskan dengan tenang. Melepaskan bukan berarti menyerah, bukan juga tanda lemah. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari keikhlasan. Ketika kita berhenti memaksa sesuatu yang tidak lagi Allah takdirkan untuk kita, kita belajar percaya bahwa jika sesuatu memang ditulis untuk kita, ia tak akan pergi sejauh apapun. Dan jika sesuatu bukan milik kita, ia tak akan menetap meski kita berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Kadang Allah memisahkan dua hati bukan karena benci, tapi karena cintanya terlalu besar. Dia tahu, jika sesuatu dipaksakan justru akan melukai lebih dalam. Maka dengan lembut Allah mengatur jalan agar kita belajar melepaskan, agar hati ini tidak bergantung pada manusia tapi hanya kepadanya. Sebab cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan dengan doa yang baik. Melepaskan dengan tenang berarti menerima bahwa semua yang datang hanyalah titipan, bahwa setiap pertemuan ada akhirnya, dan setiap kisah punya waktunya untuk berhenti. Namun bukan berarti hilang tanpa makna. Yang pergi tetap meninggalkan jejak kebaikan, mengajarkan kita arti sabar, arti pasrah, dan arti tawakal yang sebenarnya. Terkadang, kita tidak sadar bahwa dalam proses kehilangan, Allah sedang menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam keberkahan yang lebih luas, dalam kedamaian yang lebih dalam. Sebab Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih sempurna. Dan ketenangan sejati bukan didapat saat semuanya sesuai keinginan, tapi saat hati ridha terhadap semua yang Allah kehendaki. Maka belajarlah melepaskan tanpa dendam, tanpa kecewa, tanpa ingin membalas apapun. Doakan yang pergi dengan tulus, ucapkan terima kasih atas semua kenangan, lalu lanjutkan langkahmu dengan tenang. Karena yang hilang dari pandangan belum tentu hilang dari kebaikan. Dan yang tidak lagi bersamamu hari ini, mungkin sedang Allah siapkan tempat terbaiknya agar kelak kamu bertemu lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Sebab melepaskan bukan akhir dari segalanya. Terkadang itulah cara Allah membimbing hati agar lebih matang, lebih lembut, dan lebih siap mencintai dengan cara yang benar. Bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin diridai olehnya. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pertemuan dan perpisahan, tawa dan air mata, kehilangan dan harapan. Setiap langkah yang kita lalui, setiap kisah yang kita jalani, semuanya bukan kebetulan. Ada hikmah yang Allah sembunyikan di balik setiap kejadian.
untuk menguatkan hati, memperindah sabar, dan mendewasakan jiwa. Jangan pernah menyesali apa yang telah berlalu, karena semua itu adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Kadang sesuatu diambil bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Kadang Allah menjauhkan seseorang bukan karena benci, tapi karena Dia ingin kamu lebih dekat kepadanya. Belajarlah untuk menerima, bersyukur, dan tetap berprasangka baik kepada takdir, karena hati yang ikhlas akan selalu menemukan ketenangan, bahkan dalam kehilangan. Dan jiwa yang bersyukur akan selalu menemukan cahaya, bahkan dalam gelapnya ujian. Jika hari ini kamu sedang diuji, percayalah, Allah tidak sedang menghukummu, Dia hanya sedang mengajarkanmu bagaimana cara pulang kepadanya. Dengan hati yang lebih lembut, teteskan air mata jika perlu, tapi jangan berhenti berdoa. Berjalanlah perlahan, tapi jangan pernah berpaling dari cahayanya, sebab setiap luka akan sembuh, setiap rindu akan terjawab, dan setiap doa akan sampai, meski mungkin tidak sekarang, tapi pasti pada waktu yang paling tepat menurut Allah. Teruslah berjalan bersama lentera sunnah, meniti langkah dalam cahaya keimanan. Semoga setiap kata yang kita dengar, setiap renungan yang kita rasa, menjadi sebab bertambahnya iman dan dekatnya hati dengan Allah. Sampai jumpa di lentera sunnah berikutnya. Semoga Allah menjaga langkah kita, menguatkan hati kita, dan mengumpulkan kita kembali di dunia dalam kebaikan, dan di akhirat dalam surganya yang penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.